Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Di pertemuan yang ke-123, bagian ketiga dari iman kepada para rasul alaihimussalatu wassalam, di halaman 191. Kemarin diterangkan bahwa an-nubuwah tafaddulun wa ikhtiyarun minallahi ta'ala. Ya, yang namanya orang diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, itu semata-mata pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ya orang itu jadi nabi, jadi rasul melalui riyadhah, melalui pelatihan sehebat apapun. Ya. Nah, ini berbeda dengan ajaran kaum falasifah, ajaran orang-orang filosof. Ya. Di mana mereka berpandangan bahwa kenabian itu bisa diraih, ya, orang itu bisa jadi nabi, bisa jadi rasul melalui proses riyadhah, melalui proses pelatihan dan penataan lahir dan batin, ya, sehingga fisik dan batinnya siap untuk jadi nabi dan rasul. Ya, terus siapa yang nyebut dia nabi dan rasul? Ya. Siapa yang nyebut dia nabi dan rasul? Pengikutnya. Ya. Pengikutnya berarti yang ngasih gelar dia nabi atau rasul itu pengikutnya berarti, bukan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh hafizahullah di halaman 191, "Falin nubuwati indal falasifati thalathu khasa'isa. Al-ula al-quwwatul ilmiyah bihaitsu yanalul ilma biduni ta'allumin bal bi tariqil quwwah. Ats-tsaniyatu quwwatut takhayyul bihaitsu yatakhayyalu fi nafsihi ashkalan nuraniyah tukhatibuhu wa yasma'ul khitaba minha. Ats-tsalitsatu quwwatut ta'thiri fin nas wa hiya allati yasumunaha at-tasarrufa fi hayulail alam." Nabi menurut para filosof, para ahlul kalam, ya, memiliki 3 ciri khusus. Nabi menurut para ahli filsafat, para filosof itu memiliki 3 ciri khusus. Yang pertama al-quwwat al-ilmiyah, quwwatul ilmiyah. Ya. Yang pertama adalah makrifat. Ya, pengetahuan yang kuat. Ya. Tahu potensi atau kekuatan ilmiah. Ya. Tapi kata para filosof, di mana orang itu jadi nabi, itu dia meraih pengetahuan biduni ta'allumin, tanpa proses belajar. Ya, bal bi tariqil quwwah. Ya. Tetapi dia memperoleh wawasan dan pengetahuan itu dari kekuatan batin. Ya. Tsaniyatu, yang kedua, ciri khas Nabi menurut
orang-orang filosof kuwatut takhayyul, ya, memiliki khayalan yang tinggi, memiliki imajinasi yang tinggi, di mana dia berimajinasi pada dirinya askalan nuraniyah, berimajinasi pada dirinya itu ada, ya, ada semacam cahaya, ya, bentuk-bentuk cahaya yang berbicara dengan dia dan dia mendengar pembicaraan itu. Nah, disebut khayalan, imajinasi. Dia berimajinasi ada semacam apa? Semacam cahaya yang ngajak bicara dia, dan dia bisa mendengar pembicaraan itu. Ilmunya laduni, ya kan? Kemudian dia bisa berhayal, ya, didatengin cahaya dan sebagainya, semisal itu, berbicara kepada dia, ya. Kalau orang udah punya dua ini, dia ngaku punya dua ini, menurut filosof layak jadi nabi. Tinggal satu lagi, kuwatut ta'thir finnas, ya, memiliki daya pengaruh, ya, terhadap orang lain, terhadap banyak orang, ya, mampu mempengaruhi banyak orang. Nah, ini yang disebut oleh mereka para filosof dengan tasarruf fi hayulai al-alam, ya, punya kemampuan, punya potensi untuk, ya, menggerakkan, mengatur alam, ya. Jadi tiga ini bisa jadi nabi, itu tiga ini. Dia memiliki makrifat, menemukan makrifat, dia berimajinasi, dan, ya, berimajinasi mendapatkan bisikan-bisikan gaib, ya kan. Dan yang ketiga, dia punya kemampuan mempengaruhi banyak orang, punya pengikut, ya. Wa hadhihi sifat indahum tahsulu bil iktisab. Baik makrifat ataupun imajinasi ataupun kemampuan untuk mengorganisir orang, mempengaruhi orang, itu menurut para filosof bisa diraih dengan proses, dengan pelatihan, dengan manajemen batin, ya. Sebenarnya pusing, ya, kita kalau mikirkan apa namanya, gelar kenabian itu, ya, bukan karunia dan pilihan Allah, itu kita pusing mikirnya, ya. Siapa yang akan memberi dia gelar nabi? Apakah dia sendiri? Atau kita dipaksa ikut memberikan gelar nabi kepada dia? Walihada talabun nubuwah, walihada talaban nubuwata ba'dul mutasawwifah. Karena teori-teori filosof seperti ini, teori-teori filsafat seperti ini, maka ada sejumlah oknum sufi, orang-orang tasawuf, yang mereka itu mencari gelar kenabian, mencari derajat kenabian. Wah, ini lebih sangar nih, bukan hanya sekedar nyari karomah ini, ya, nyari apa? Kenabian, ya. Ini sudah di atasnya wali sudah ini, ya kan? Kalau wali kan nyari karomah, ngejar karomah. Tapi ini sebagian orang tasawuf, sebagian oknum sufi, ya, nyarinya bukan lagi karomah, nyarinya apa? Kenabian, ya, jadi nabi, ya, jadi apa? Jadi nabi. Fahya indahum sin amina sana'i, ya. Jadi
Yang namanya kenabian itu adalah sebuah produk dari satu proses. Sebuah produk dari satu proses pelatihan, satu proses manajemen kalbu batin, ya, dan fisik, riyadhah, yang disebut dengan riyadhah. Ya. Nah, tentu saja hadza qaulun batil. Tentu saja di dalam, ya, agama kita ini satu pemikiran yang batil, pemikiran yang tidak benar. Yaruddu alaihi qaulullah ta'ala, terbantahkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta bimithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, surat Al-An'am, ya. Wa idza ja'atuhum ayatun, kalau datang kepada mereka, ya, satu mukjizat yang dibawa oleh para nabi, qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, mereka mengatakan kami tidak akan beriman sehingga kami diberi seperti apa yang diberikan kepada rasul-rasul utusan Allah. Jadi ada golongan orang-orang kafir yang mereka itu nggak mau beriman kepada nabi dan rasul kecuali kalau mereka juga dapat yang sama seperti nabi dan rasul. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, dibantah oleh Allah. Allah itu maha lebih mengetahui kepada siapa Allah akan menurunkan, memberikan kerasulan, siapa yang akan diangkat jadi rasul. Ya, ini ayat membantah, ya, bahwa membantah apa, ajaran filsafat yang mengatakan bahwa kenabian dan kerasulan itu bisa dikejar, bisa diraih melalui proses pelatihan riyadhah, ya, proses manajemen batin, ya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Satu pelajaran dari ayat ini selain bahwa kenabian dan kerasulan itu pilihan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pelajaran bahwa itu hanyalah dalih mereka untuk menolak para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara dalih untuk menolak para rasul Allah Subhanahu wa taala itu, ya, mereka mengatakan bahwa derajat atau gelar nabi atau rasul itu bisa diraih melalui riyadhah, melalui pelatihan, ya, sampai dia punya makrifat, dia bisa mengaku, ya, apa, ditemuin oleh sosok gaib yang memberikan informasi gaib kepada dia, tapi itu harus berupa cahaya, bukan kegelapan. Yang ketiga, dia mampu, ya, mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang banyak, ya. Wa qauluhu ta'ala, juga pemikiran mereka, ajaran mereka ini terbantahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Hanya Allah saja yang memilih rasul dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan manusia, ya. Fanubuwatu istifa'u minallah. Jadi derajat nabi, orang jadi nabi itu semata-mata pilihan Allah, semata-mata pilihan Allah. Hasba hikmatihi wa ilmihi biman yasluhu laha. Bergantung kepada hikmah dan ilmu Allah tentang siapa yang layak, siapa yang pantas untuk Allah pilih jadi nabi dan rasul. Walaysat iktisaba min qibalil abd, bukan hasil dari sebuah proses usaha
yang dilakukan oleh manusia. Ya, bukan. Ya. Sahih anal anbiya alaihi wassalatu wassalam ikhtussu bi fadaila yamtazuna biha an ghairihim. Benar memang bahwa yang namanya para nabi alaihi wassalatu wassalam itu diberi keistimewaan-keistimewaan yang membedakan mereka, mengistimewakan mereka di atas selain mereka. Ya itu sudah satu apa namanya? Satu konsekuensi logis ya, sebuah otomatis. Kalau Allah istimewakan seseorang jadi nabi atau rasul, mestilah orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala dipersiapkan dengan keistimewaan-keistimewaan. Ya. Itu sudah otomatis itu. Ya. Karena memang tujuannya dia nanti jadi nabi itu, jadi rasul itu untuk dakwah, untuk menyadarkan umat manusia. Lah kalau dia nggak dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, ya, sebelumnya dia begal, rampok, orang bejat, kerjaannya mabuk-mabukan, kerjaannya main perempuan, akhlaknya rusak, ya, tukang nyolong, tukang korupsi, ngaku nabi. Orang keblinger sing mau nerima dia, ya kan? Wah, ini keblinger, wong akhlaknya rusak kok. Ya. Jadi semua nabi dan rasul akhlaknya, kepribadiannya, keyakinannya oleh Allah Subhanahu wa taala dipersiapkan, diistimewakan atas yang lainnya. Ya. Itu sudah pasti itu ya. Walakin laisat 'ala nahwi alladhi yaquluhu al-falasifa ad-dullal. Ya. Benar bahwa para nabi alaihi wassalam itu mereka dipersiapkan dan diberi keistimewaan-keistimewaan yang menjadikan mereka lebih istimewa di atas yang lain, tapi tidak seperti ajarannya orang-orang filsafat yang sesat itu. Ya. Nabi yang mesti akan didatangi malaikat Jibril. Nabi mesti akan memiliki ilmu wahyu. Nabi pasti akan bisa mempengaruhi orang lain. Persoalan orang itu kemudian ikut atau tidak ikut, Nabi memiliki hujjah, memiliki mukjizat, memiliki basirah, itu sudah pasti. Tapi tidak seperti teorinya orang-orang ahli filsafat. Ya. Ini barakallahu fikum perbedaan, ya. Jadi memang yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ya orang-orang kalangan filosof, ahli filsafat yang kemudian diikuti oleh sebagian orang-orang ahli tasawuf, ya, itu perbedaan mendasar tentang iman kepada para nabi dan para rasul itu. Ya. Seandainya ajaran orang-orang filsafat itu diakomodir, maka orang akan bebas ngaku nabi dan rasul. Orang akan bebas ngaku nabi dan rasul. Ya. Dan itu berbahaya karena akan membuat kacau. Karena diantara kekhususan nabi dan rasul itu membawa hukum. Membawa apa? Hukum. Sekarang ini loh, nggak usah ngaku nabi rasul, ya, nggak usah ngaku nabi rasul. Di negara kita loh, para pembuat hukum dan undang-undang di Indonesia ini sembarangan bikin hukum dan undang-undang di Indonesia. Kacau tuh negara. Nggak usah ngaku nabi, sudah kacau. Apalagi kalau ngaku nabi dan rasul yang dia bebas membawa hukum, ya, lebih kacau lagi ketika hal itu mengikut ajaran filsafat, ya, mengikut ajaran filsafat. Kalau ngaku nabi dan rasul kemudian tidak membawa sebuah hukum, yaitu
sia-sia, pengakuan yang sia-sia. Ya, pengakuan yang apa? Sia-sia itu. Ya. Kalah dengan seorang raja. Ya, kalah dengan seorang raja, bahkan kalah dengan apa? Dengan orang-orang legislatif yang memproduk hukum dan undang-undang. Ya. Lalu apa keistimewaannya? Ngaku jadi nabi dan rasul tapi enggak membawa sebuah hukum. Keistimewaannya apa? Enggak ada. Iya. Dalailun nubuwah. Dalailun nubuwah. Bukti-bukti kenabian. Qala dalailun nubuwah yal adillatul lati tu'rafu biha nubuwatun nabiyyi shadiq. Arti daripada dalail nubuwah itu adalah bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu diketahui ya kenabian seorang nabi yang benar-benar nabi. Sebut dalail nubuwah. Bahasa kita mukjizat, bukti kenabian. Ya, dalil-dalil yang menjadi bukti ya kebenaran pengakuan nabi. Yu'rafu biha kadzibul mudda'ilin nubuwah minal mutanabbi'in al-kadzibah. Melalui bukti-bukti kenabian ini diketahui kepalsuan nabi-nabi palsu. Ya, kepalsuan nabi-nabi palsu itu ketahuan melalui dalail nubuwah ini. Ya. Li'anna hadzal mawdu' muhim jiddan. Ya, karena perkara inilah ya pembahasan dalail nubuwah, bukti-bukti kenabian itu penting untuk dipelajari. Ya. Wa dalail nubuwah katsira tadi ya. Jadi bukti-bukti kenabian atau yang dikenal dengan dalail nubuwah atau mukjizat dalam bahasa kita itu untuk mengetahui mana nabi yang benar-benar nabi dengan mana yang nabi itu palsu. Dalailun nubuwah katsirah mutanawwi'ah ghairu mahsurah. Kata beliau, bukti-bukti kenabian itu banyak, beraneka ragam. Ya, tidak bisa dibatasi. Karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dari Allah Subhanahu wa taala itu kan enggak ada batas akhirnya. Faminha al-mu'jizah. Di antara bukti kenabian itu mukjizat. Ya, mukjizat dari kata i'jaz. Ya. Wahya ismu fa'il minal ajzil muqabil lil qudrah. Mukjizah itu isim fa'il dari kata ajz yang artinya lemah, kebalikan daripada kuat. Ya. Qala fil qamus, dalam al-qamus al-muhit, Fairuz Abadi mengatakan mukjizatun nabi ma ujiza bihil khasmu indat tahaddi. Mukjizat nabi itu artinya sesuatu yang dipakai untuk mengalahkan lawan ya indat tahaddi, ketika menantang. Ya. Sesuatu yang dipakai untuk mengalahkan lawan musuh ketika at-tahaddi, ketika menantang. Ya, seperti Al-Quran itu mukjizat. Ya, banyak di dalam Al-Quran tantangan kepada orang-orang Arab, karena Al-Quran ini pakai bahasa Arab. Orang-orang Arab ditantang untuk membuat satu surat yang seperti Al-Quran. Ya udahlah, kalau tidak bisa satu ayat,
seperti Al-Quran. Silakan kalian bersatu semuanya kalian. Nah, itu namanya mukjizat. Sesuatu yang membuat mereka kalah, membuat mereka lemah dan tidak mampu menghadapi tantangan itu. Nah, namanya mukjizat. Ya, wal haulil mubalaghah. Ya, dikatakan ya al-mu'jizatu. Ya, al-mu'jizatu. Ya, ditambahin tak di belakangnya, wakofnya ha. Lil mubalaghah. Ini sangat membuat lemah dan kalah musuh, begitu. Wahya amrun khariq lil adah. Mukjizat itu sesuatu yang di luar kewajaran. Sesuatu yang di luar kewajaran. Ya. Itu mukjizat. Wajarnya itu manusia nggak bisa bicara dengan batu. Ya. Nabi SAW bicara dengan batu. Wajarnya itu manusia nggak bicara dengan batang pohon yang udah dipotong. Nabi Muhammad SAW bicara dengan batang pohon yang sudah bisa dipotong. Ya, mendengar keluhannya, mendengar tasbihnya. Wajarnya manusia itu nggak mengetahui ini orang dalam kubur ini diazab atau dapat nikmat. Nabi Muhammad SAW memberitahu para sahabatnya, ini orang dalam kubur ini sedang diazab. Ya, nah itu namanya mukjizat. Ya, khariq lil adah. Amrun khariq lil adah. Perkara yang di luar kewajaran. Yujrihillahu ala yadi man yakhtaruhu linubuwatihi. Allah berikan kepada siapa yang Allah pilih sebagai nabi. Untuk apa? Liyadulla ala sidqihi wa sahhati risalatihi. Untuk menunjukkan, membuktikan kebenaran dia sebagai nabi dan rasul. Itu mukjizat. Ya, itu mukjizat. Ada ngaku sebagai pengikut Nabi tapi mengingkari mukjizat Nabi. Iya ada. Ya kan? Mengingkari bulan yang terbelah di zaman Nabi SAW, mengingkari Isra Mi'raj Nabi SAW, ya, mengingkari azab kubur, ya, mengingkari Nabi itu buta aksara, mengingkari Dajjal yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu namanya mengingkari mukjizat. Ya. Orang itu dia tidak percaya dengan mukjizat-mukjizat yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sampaikan, dia nggak percaya. Tapi ada dokter ngasih tahu dia, sholat itu ya gerakan-gerakannya menyehatkan badan. Berdiri, ruku, sujud, duduk, percaya dia. Ya kan? Puasa itu menyehatkan badan karena dia itu dari kata fasting, mempercepat peremajaan sel-sel dalam tubuh ketika dia istirahat dari makan, minum dan sebagainya dalam kurun waktu lebih dari 6 jam. Percaya dia. Ini kan orang keblinger kan? Dia nggak percaya dengan mukjizat nanti, dia nggak percaya. Ya. Tapi percaya sama omongan dokter. Ya. Wa mukjizatur Rasul alaihi wassalatu wassalam katsirah. Ya. Mukjizat para rasul itu banyak. Minhan naqah alati utiyaha salih. Di antaranya
unta yang Allah berikan kepada Nabiullah Saleh, hujjatan ala qaumi, ya, sebagai apa? Sebagai pemutus alasan kaumnya yang tidak beriman. Setelah adanya unta itu, ya, mereka tidak lagi diberi toleransi dan alasan untuk tidak beriman. Ya. Wa qalbul asa hayatan, ayatan li Musa alaihissalam, tongkat yang berubah jadi ular, sebagai mukjizatnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Wa ibra'ul akamah wal abrasa wa ihya'al mauta, ayatan li Isa alaihissalam, menyembuhkan orang yang, ya, buta, orang yang bisu, orang yang abros, orang yang apa, kena penyakit belang-belang di kulitnya. Demikian pula menghidupkan kembali orang yang mati, sebagai mukjizatnya Nabi Isa. Ya. Bisu, buta, ya, belang-belang kulitnya sembuh dengan diusap oleh Nabi Isa. Makanya disebut Al-Masih. Ya, disebut apa? Al-Masih. Ya, mukjizatnya itu menyembuhkan orang-orang yang sakit sejak lahir itu dengan cara diusap. Menghidupkan yang mati. Nabi Musa juga. Iya kan? Nabi Ibrahim dibakar nggak mati. Nabi Musa, ada Bani Israel yang terbunuh, siapa pembunuhnya? Ya, Nabi Musa dapat mukjizat, pukulkan sebagian potongan sapi ke mayat itu, hidup lagi. Nabi Isa juga gitu, wa ohil mauta biiznillah, ya. Nabi Ibrahim apa, suruh nangkap burung, dipotong-potong, dipisah-pisah, kemudian suruh manggil burung itu hidup lagi. Ya, mukjizat itu. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Wa minha mukjizatu nabiyina Muhammad SAW. Begitu juga mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Ya katsiroh, banyak sekali. Para ulama sampai menulis dalail nubuwah. Ya, Syekh Mukbil rahimahullah punya kitab Sahih Musnad min Dalail Nubuwah. Hadis-hadis yang sahih menceritakan tentang mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Itu penting, mempelajari itu akan menguatkan iman kita kepada Nabi SAW. Semakin yakin kita kepada Nabi SAW. A'zamuhal Qur'anul Karim, mukjizat beliau terbesarnya adalah Al-Quran. Wahyal mu'jizal khalidah, Al-Quran itu mukjizat yang abadi, mukjizat Nabi SAW yang abadi. Alati tahaddallahu bihal jin wal ins, Allah menantang para jin dan manusia untuk mendatangkan seperti Al-Quran itu. Nggak bisa, kalah mereka. Mengingkari satu ayat saja dalam Al-Quran itu termasuk mengingkari mukjizat. Dan statusnya bagaimana? Iya, dia mengingkari, tetapi statusnya apakah langsung dia dikafirkan kalau dia ngaku Islam atau tidak? Butuh iqamatul hujjah. Karena ayat itu tidak bisa, ayat Al-Quran itu tidak bisa diketahui dengan fitrah dan akal, tetapi melalui pengetahuan, melalui pemberitahuan, melalui ilmu. Ya. Wa minha al-Isra wal Mi'raj. Termasuk mukjizatnya Nabi SAW itu kejadian Isra Mi'raj. Jasad dan ruh beliau
jasad dan ruh beliau. Isra Mi'raj. Ya, ada orang ngaku Islam nggak percaya Isra Mi'raj itu Nabi jasad dan ruhnya. Jadi dia kalau bicara Isra Mi'raj itu mimpi. Kata dia mimpi, itu Nabi mimpi. Tapi dia percaya astronot NASA sampai ke bulan. Itu kan keblinger namanya. Pokoknya ngaku Islam, ngaku pengikutnya Nabi Muhammad. Wan syiqaqul qamar. Ya, insyiqaqul qamar. Terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan. Ada orang ngaku Islam nggak percaya bulan itu purnama pernah dibelah oleh Nabi SAW, pernah di zaman Nabi SAW pernah terbelah sampai Allah Subhanahu Wa Taala beritakan dalam Al-Quran, iqtarabatis saatu wan syaqqal qamar, kiamat udah dekat, bulan terbelah. Tidak percaya dia, tapi dia percaya dengan perang antariksa. Ya kan? Waduh, pasukan NASA udah tembak-tembakan, ya nembakin ya benda-benda langit yang mau katanya mau nabrak bumi katanya. Percaya dia. Ngaku Islam, kalau ngaku Islam terserah ya kan? Ngaku Islam. Wa tasbihul hasa fi kafi alaihi salatu wassalam. Mukjizat Nabi SAW juga kerikil yang bertasbih di tangan beliau. Ya, kerikil yang bertasbih di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa haninul jadha ilaihi, termasuk mukjizat beliau yang sahih, ya, batang pohon kurma yang sudah dipotong mengeluh kepada beliau. Ya, yang tadinya dipakai apa namanya pijakan ketika berkhutbah sebelum ada mimbar di Masjid Nabawi. Setelah ada mimbar, batang pokok, batang apa? Kayu kurma itu nggak dipakai lagi, dan dia mengeluh kepada Nabi SAW, sedih. Wa akhbaruhu an hawaditsil mustaqbal wal madhi. Termasuk mukjizat Nabi SAW itu adalah berita-berita masa lampau dan berita-berita di masa yang akan datang yang beliau beritakan kepada kita. Banyak itu, ya kan? Banyak itu, ya. Kejadian-kejadian di masa lampau ataupun di masa yang akan datang yang diberitakan oleh Nabi SAW itu banyak, ya. Apa kerikil yang bertasbih dengan di tangan beliau bisa jadi dalil bolehnya bertasbih dengan kerikil atau alat tasbih? Belum pernah tahu ada ulama yang berdalil dengan itu. Tapi bertasbih dengan alat penghitung tasbih, ya, itu mayoritas ulama memfatwakan boleh, ya, menghukumi boleh. Wallahu a'lam. Ya, ini baru satu, ya, bukti-bukti kenabian. Yang pertama mukjizat. Yang pertama apa? Mukjizat. Masih ada yang kedua, ketiga dan seterusnya, insyaallah kita baca di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah.